Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Sri Handayani, Magister Keperawatan, dosen program studi keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan maternitas. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, meliputi 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang diajarkan pada mahasiswa keperawatan di semester 3. Saya sebagai penanggung jawab atau koordinator dari mata ajar keperawatan maternitas. Adapun deskripsi mata kuliah keperawatan maternitas, di mana mata kuliah ini membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan pada usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas, di antara 2 masa kehamilan, bayi baru lahir secara konsep fisiologis dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan dengan memperhatikan aspek Islam berkemajuan, legal dan etis di tatanan klinik maupun komunitas. Adapun pokok pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan maternitas meliputi materi pembelajaran secara konsep teori maupun konsep praktikum. Materi pembelajaran secara konsep teori terdiri dari beberapa materi yang akan diajarkan. Yang pertama, tentang lingkup kesehatan perempuan, di mana di sini meliputi mereview anatomi dan fisiologi reproduksi perempuan, asuhan keperawatan kehamilan, persalinan, postpartum, bayi baru lahir secara konsep fisiologis, dan prinsip etik dalam keperawatan maternitas. Yang kedua, membahas tentang evidence-based practice dalam keperawatan maternitas yang membahas tentang trend issues dan juga SDGs serta family care dalam keperawatan maternitas. Yang ketiga, membahas tentang manajemen kasus pada sistem reproduksi, pengkajian dan promosi kesehatan berupa perempuan berkemajuan dalam konsepnya keluarga sakinah. Yang kelima, ada metode pembelajaran atau materi pembelajaran yang berkaitan dengan praktikum, di mana materi ini meliputi keterampilan antenatal kehamilan, intranatal, dan postnatal. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti atau mengambil mata kuliah keperawatan maternitas, di mana mahasiswa dapat melakukan asuhan keperawatan maternitas secara konsep fisiologis dan mampu mendemonstrasikan skill tentang keperawatan maternitas. Kemampuan dari mahasiswa akan dinilai dari capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang terdiri dari 3 CPMK, di mana setelah mempelajari dan menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu 1. Mampu melakukan asuhan keperawatan wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa kehamilan, melahirkan, dan setelah melahirkan dengan bayi baru lahir umur 28 hari secara konsep fisiologis dan keluarganya dengan memperhatikan aspek legal, etis, dan nilai Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan berbasis evidence-based nursing pada berbagai masalah kesehatan di klinik maupun di komunitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan dengan menggunakan berbagai media inovatif dan teknologi berdasarkan prinsip belajar teknik komunikasi yang efektif untuk mengatasi masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Beberapa CPMK terintegrasi dalam capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 3 CPL. CPL yang pertama, mampu menerapkan asuhan keperawatan secara lengkap dan berkesinambungan sesuai standar asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif, dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, dan klien. CPL yang kedua, mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. CPL yang ketiga, mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup dan proses edukasi untuk menghasilkan, mengkomunikasikan, dan melakukan inovasi pada bidang ilmu dan teknologi keperawatan.
Dalam mata ajar keperawatan maternitas menggunakan pendekatan pembelajaran DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment dalam proses pembelajaran secara online dan offline. Adapun sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang digunakan dalam keperawatan maternitas dengan sistem blended learning, yaitu tatap muka untuk pembelajaran teori maupun praktikum, dan menggunakan sistem LMS dengan e-learning dengan web yaitu Lensa Unisa, serta dengan pembelajaran audiovisual. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah keperawatan maternitas diantaranya adalah contextual learning, student-centered learning, self-direct learning, demonstrasi, simulasi, dan role play. Interaksi yang diharapkan dari dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran di keperawatan maternitas terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan ini saya lakukan dalam proses pembelajaran. Terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pendahuluan, tahapan yang kedua adalah inti, tahapan ketiga adalah penutup. Pada tahapan yang pertama, pendahuluan, sebelum melakukan pembelajaran, saya akan menggali bagaimana persiapan mahasiswa secara konsep teori untuk mengenal ataupun mendalami materi yang saya ajarkan. Pada tahapan inti, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran baik pada pembelajaran teori dan pembelajaran praktikum. Media ajar yang saya gunakan dalam pembelajaran teori dan praktikum, terutama pada pembelajaran praktikum pada keperawatan maternitas, menggunakan modul pembelajaran yang berisikan tentang keterampilan keperawatan maternitas, yaitu pada keterampilan antenatal, intranatal, dan postnatal. Pada tahap yang terakhir adalah penutup. Pada proses pembelajaran, saya melakukan penutupan dengan memberikan kesimpulan dari akhir pembelajaran dengan tujuan agar mahasiswa mampu menyerap apa yang menjadi bahan ajar ataupun materi yang sudah saya ajarkan. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah keperawatan maternitas terdiri dari 3 basis evaluasi. Yang pertama, aktivitas partisipatif dengan komponen evaluasi praktikum, di mana mahasiswa mensimulasikan dan mendemonstrasikan praktikum dengan bobot nilai 30%. Basis evaluasi yang kedua adalah hasil proyek, di mana komponen evaluasinya berupa pembuatan dan simulasi media pembelajaran pendidikan kesehatan, di mana mahasiswa secara berkelompok membuat dan mensimulasikan media pembelajaran untuk penyuluhan kesehatan dengan membuat video simulasi dengan bobot nilai sebesar 15%. Komponen evaluasi hasil proyek juga akan dinilai secara case-based learning dengan deskripsinya adalah mahasiswa menyusun atau latihan menyusun deskripsi kasus dengan bobot nilai 10%. Adapun basis evaluasi yang terakhir adalah evaluasi untuk kognitif atau pengetahuan capaian dari mahasiswa dinilai dalam 3 bentuk. Yang pertama, untuk komponen evaluasi berupa tugas kelompok, di mana mahasiswa melakukan analisis jurnal dan mengintegrasikan hasil jurnal ke dalam asuhan keperawatan dalam bentuk latihan. Di sini akan mendapatkan bobot nilai 15%. Kemudian, secara kognitif akan dinilai dengan menggunakan uji tertulis, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester, di mana mahasiswa akan mengerjakan soal secara paper-based test learning ataupun melalui Lensa Unisa di LMS. Bobot nilainya adalah masing-masing 15%, jadi total penilaian pada sistem penilaian mata kuliah maternitas sebesar 100%. Dalam mata kuliah keperawatan maternitas, kita menggunakan beberapa sumber belajar, terdiri dari sumber belajar utama dan juga sumber belajar tambahan. Sumber belajar utama yang dapat diakses oleh mahasiswa sebagai tambahan dalam pembelajaran ini meliputi beberapa buku. Adapun beberapa sumber belajar tambahan, di sini saya tampilkan sumber belajar tambahan berasal dari luaran penelitian saya dan juga luaran PKM saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Baik teman-teman mahasiswa semua, hari ini kita akan melaksanakan sesuai dengan jadwal pertemuan pembelajaran. Hari ini kita akan menyelenggarakan pembelajaran praktikum yang nanti topiknya tentang senam nifas ya, yang ditujukan
ditujukan bagi ibu pasca melahirkan. Ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu dengan membaca doa belajar. Mungkin salah satu dari mahasiswa bisa memimpin doa. Saya, Bu. Oh ya, monggo kami silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan praktikum pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, tadi kita sudah doa bersama ya. Nah, kita mulai saja untuk praktikum hari ini. Tapi sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk praktikum pada pagi hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran dengan demonstrasi. Nanti dari metode ini akan melibatkan seluruh teman-teman ya untuk belajar bersama dan latihan bersama tentang senam nifas pada ibu hamil. Nah, sebelum kita mulai praktikum, saya di sini ingin mengetahui bagaimana persiapan dari teman-teman mahasiswa sebelum praktikum. Ibu akan menanyakan satu hal ya. Sebenarnya apa sih senam nifas itu harus dilakukan kepada ibu yang pasca melahirkan? Hai Ibu, Oh iya, monggo silakan. karena biasanya Ibu setelah melahirkan itu akan mengalami perubahan pada bagian paha, perut, dan pinggul. Oleh karena itu dilakukan tindakan ambulasi untuk mempercepat pemulihan keadaan Ibu pasca melahirkan. Oh iya, betul sekali. Terima kasih ya. Berarti sudah ada persiapan ya teman-teman untuk pembelajaran praktikum ini. Jadi betul sekali untuk senam nifas ini memang ditujukan untuk ibu pasca melahirkan. Tujuannya untuk mengembalikan fungsi dari seluruh ibu ya, terutama dalam kondisi yang kemarin habis kehamilan dan juga melahirkan. Nah, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, sebenarnya apa sih senam nifas untuk ibu pasca melahirkan. Senam nifas ini merupakan rangkaian dari latihan yang diberikan kepada ibu secara sistematis ya teman-teman. Sistematis berarti ada tahapan gerakan yang akan nanti kita latihkan kepada ibu yang pasca melahirkan. Nah, senam nifas ini nanti diberikan 8 jam, minimal 8 jam setelah melahirkan. Gitu. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ibu izin bertanya, Ya, nomor silakan. apakah pasien yang setelah sesar itu boleh dilakukan senam nifas secara langsung atau tidak ya Bu? Kita mengingat lagi bahwa sesar tadi ada kondisi di mana ibu mengalami nyeri bagian uterusnya dari sayatan. Jadi otomatis kita harus konsultasi terlebih dahulu dengan perawat ataupun dokter ya untuk melihat kondisi ibunya. Kalau misalnya dalam kondisi ibu perutnya atau uterusnya itu sudah baik, tidak merasakan nyeri, kita bisa melakukan senam, tapi di beberapa minggu setelah melahirkan. Begitu. Ya, Bu, sudah jelas. Baik teman-teman, kita mulai latihan langsung saja ya. Namun di sini Ibu akan menjelaskan beberapa alat yang dibutuhkan untuk kita latihan. Yang pertama nanti adalah ini tekanan darah, pengukur tekanan darah. Jadi kalau untuk senam nifas, nanti yang paling utama untuk kita lihat adalah bagaimana tekanan darah dan juga nadi ibu, ya, apakah dalam kondisi baik seperti itu. Kalau misalnya kondisi baik, bisa kita lakukan latihan. Dan yang kedua, Ibu izin dulu ya. Selanjutnya nanti alat yang kita siapkan untuk senam nifas adalah matras, gitu ya. Nanti kita gunakan sebagai alat bantu agar ibu saat senam di lantai itu tidak mengalami cedera pada punggung ataupun dada kepala. Oke, kita siap untuk latihan ya.
Ya, teman-teman, kita mulai untuk latihan demonstrasi senam nifas ya. Tadi tujuannya untuk meningkatkan pengembalian otot-otot panggul maupun perut dari ibu ya, sekaligus juga memperlancar peredaran darah ibu ya. Jadi mencegah komplikasi ibu pasca melahirkan begitu. Nah, untuk gerakan ini ada 3 tahapan. Kita belajar dari pertama dulu, yaitu tahap 1 yang dilakukan 6 sampai 24 jam pertama. Di sini nanti saya akan mencontohkan, kemudian nanti ada teman mahasiswa yang akan memperagakan setelah saya contohkan. Begitu. Untuk yang langkah pertama, gerakan pertama, ini tujuannya untuk meningkatkan proses dari pernafasan ibunya, agar pernafasan ibunya lebih baik setelah pasca melahirkan. Ya, gerakannya yang pertama posisi supinasi, jadi terlentang, kemudian kaki ditekuk ya seperti ini. Oke, selanjutnya kedua tangan berada di atas perut. Nah, ini untuk melatih otot-otot pernafasan, diminta ibunya untuk menarik nafas, kemudian sambil mengembungkan perut ya. Nanti kita periksa apakah ibunya bisa melakukan ya. Tarik nafas dari hidung, kemudian kembungkan, tahan 3-5 detik. Setelah 3-5 detik, menghembuskan nafas lewat mulut sambil mengempiskan perut. Coba. Ini bisa dilakukan sebanyak 10 kali ya, dalam sekali latihan. Untuk gerakan yang kedua, itu adalah untuk melatih otot-otot daerah panggul. Ya, daerah panggul setelah pasca melahirkan. Posisinya sama, kaki ditekuk, kemudian kedua tangan terlentang, ya, terlentang secara menutup. Kemudian minta ibu untuk gerakan seperti menahan kencing sambil menarik nafas. Saat nanti gerakan, kita periksa daerah panggul ibu, apakah terjadi tarikan saat dia menahan kencing. Oke, ibu, tarik nafas. Tahan kencingnya, ya. Di sini ada tarikan. Kalau ada tarikan berarti posisinya adalah benar. Hembuskan nafas sambil melepaskan tekanan. Ini untuk melatih otot-otot panggul, dilakukan 3-5 detik setiap tahanan. Kemudian nanti untuk latihannya bisa dilakukan sebanyak 10 kali. Gerakan yang ketiga untuk tahap pertama, yaitu nanti untuk melatih hampir sama seperti ambulasi, yaitu melatih otot-otot dari kaki maupun telapak kaki gitu. Posisi tangan terlentang, kemudian kaki lurus bisa mengikuti. Kita ajarkan kepada ibu untuk fleksi dan ekstensi pada telapak kaki secara bersamaan ya, fleksi ekstensi. Selanjutnya gerakannya adalah rotasi mulai dari tengah menuju ke tepi ya, seperti ini. Sampai ibu bisa mandiri ya. Ini tujuannya untuk melatih otot-otot daerah kaki. Ya, bisa dilakukan selama kurang lebih sekitar 10 menit atau 5 gerakan. Selanjutnya kita masuk ke senam ibu nifas tahap yang kedua. Kita lanjutkan teman-teman untuk latihan senam nifas tahap kedua, yaitu 24 jam sampai 48 jam. Ya, di sini ada 3 gerakan nanti ya. Gerakan yang pertama itu untuk melatih otot bagian leher. Ya, otot bagian leher. Yang pertama posisi kaki kita tekuk dulu. Ya, bisa mengikuti. Kemudian instruksikan kepada pasien untuk mengangkat leher tanpa mengangkat dadanya. Ya. Bertahan sampai 3-5 detik. Setelah itu selesai dan lakukan bisa sampai 10 kali. Angkat lehernya tanpa dada, ditahan ya, 1, 2, 3, kembali. Nah, ini kita lakukan sebanyak 10 kali. Gerakan yang kedua untuk melatih otot punggung dan juga panggul. Ya. Gerakannya sama, tangan berada di samping, kemudian instruksikan kepada pasien atau ibu untuk mengangkat leher sampai punggungnya. Nah, tangan
kita tarik ke atas, maaf, yang satu. Nah, tangannya nanti kita tarik sampai menuju ke lutut, dengan punggung sama leher atau kepala ibu ikut naik. Ya, tahan sampai 3-5 detik. 1, 2, 3, turun. Ya, sambil menarik nafas dan hembuskan. Yang akan kita periksa adalah sampai ada tarikan atau tahanan pada daerah punggung. Ya, itu menunjukkan bahwa otot-otot punggung mulai bekerja lebih baik. Gerakan yang ketiga adalah untuk melatih otot-otot daerah bahu. Ya, gerakannya sama, posisi kaki ditekuk, tangan terlentang dengan membuka. Ya, membuka seperti itu. Kemudian kedua tangan kita angkat, kita satukan sambil menarik nafas. Ya, nanti di atas kita tahan 3-5 detik. Habis itu tangan kita turunkan ke arah dada. Sambil menghembuskan nafas, kita tahan. Gitu. Oke, tarik, naik ke atas sambil tarik nafas. Ya. Kemudian saling mengaitkan tangannya, turun ke arah dada sambil menghembuskan nafas. Kedua telapak tangan sambil menekan. Ya, menekan sekencang mungkin. Ini untuk melatih otot-otot bahu. Ya. Bisa 3-5 detik. Ini bisa dilakukan sebanyak 10 kali ya dalam setiap latihan. Itu untuk tahap kedua. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk langkah yang ketiga, yaitu 48 jam sampai 6 minggu ya untuk latihan senam nifas bagi ibu pasca melahirkan. Nah, pada gerakan ini nanti tujuannya adalah untuk memperkuat ya, membantu merilekskan otot-otot daerah punggung dan juga panggul. Gerakannya yang pertama adalah tekuk ya, kedua kaki seperti ini. Terus kemudian tangan terlentang ya. Tangan terlentang, kemudian instruksikan kepada pasien atau ibunya untuk miring ke salah satu sisi, tetapi dada dan perut ataupun kepala tidak miring, gitu ya. Artinya tetap lurus, hanya bagian kaki saja. Nah, nanti kita rasakan ketika dia miring akan terjadi tarikan pada daerah punggung. Nah, kalau itu terjadi berarti ibunya proses untuk perbaikan pada daerah punggungnya. Gitu ya, kita mulai ya. Oke. Kemudian miring ke arah kiri terlebih dahulu. Nah, tanpa punggungnya miring ya, seperti ini. Nah, di sini akan merasakan sakit enggak? Dikit ya. Nah, ini akan ada tarikan. Ini bagus ya buat ibunya untuk melatih otot daerah punggung. Nah, selanjutnya tahan sampai 3-5 detik ya. Gitu. Ini kita lakukan sebanyak 5 kali. Ya, begitu. Untuk gerakan yang kedua, ya dilatih tahap yang ketiga, ini untuk melatih otot daerah punggung, ya. Caranya seperti ini, tangan posisi dekat samping tubuh, gitu. Terus minta pasien mengangkat daerah pantat dan juga punggung ke arah atas. Posisi kaki pertahankan menekuk. Ya, coba angkat. Nah, seperti ini. Ini kita tahan 3-5 menit. Ya. Gimana? Sudah ada rasa tahanan sakit? Sudah. Nah, bisa kita turun. Ini bisa dilakukan oleh ibu sehari 2 kali. Ya, di samping untuk punggung, dia juga nanti bagus untuk otot perut. Gerakan yang terakhir setelah 3 tahap, ini sebagai pendingin ya, kalau ibunya setelah latihan, kita lakukan tahap istirahat ya. Tahap istirahat kita minta kepada ibunya untuk tidur pronasi atau tengkurap gitu. Oke, silakan. Kaki diluruskan terlebih dahulu, kemudian minta ibunya tengkurap. Kaki, tangan di samping tubuh, kepala miring ke salah satu sisi. Nah, ini sebagai tahap istirahat, jadi merilekskan seluruh tubuh yang tadi sudah latihan senam. Ya, jadi nyaman, hilang stresnya untuk ibunya. Oke, gitu aja untuk latihan senam
atau demonstrasi senam nifas. Nah, selanjutnya saya akan melakukan evaluasi bagi teman-teman untuk melihat bagaimana tadi melakukan gerakan senam nifas, apakah sudah bisa dipahami atau belum, ya. Monggo bisa salah satu untuk mempraktekkan, mendemonstrasikan. Saya, Ibu. Oh ya, monggo silahkan. Baik, Mbaknya nanti bisa mempraktekkan langkah ketiga dari senam nifas, yaitu 48 jam sampai 6 minggu. Baik, Ibu. Ya, monggo. Oke. Untuk posisinya kita tidur terlebih dahulu, lalu tangan terlentang dengan Ya, bagus, betul. kakinya ditekuk keduanya, lalu nanti miringkan kaki ke kanan atau ke kiri. Ya, tepat sekali. Ya, untuk posisi dada dan kepalanya tetap posisi yang sama. Nanti untuk pas miring ke kanan dan ke kiri kita tunggu 3-5 detik terlebih dahulu. Yang pertama kita miring ke kanan terlebih dahulu. Oke, ya bagus sekali. Ditunggu sampai 3-5 detik. Lalu kita ke kiri. Ditunggu juga 1-5 detik. Ya, bagus. Lalu lakukan gerakan ini 5 kali. Untuk gerakan selanjutnya, tangan kita letakkan di kanan dan kiri badan. Oke. Lalu kita angkat bagian pinggang dan panggulnya. Lalu kita tahan 3-5 detik. Kita lakukan, kita angkat seperti ini. Iya, betul. Kita tepat tahan sekali. 3-5 detik. Kita lakukan 2 kali. Baik. 1. Selanjutnya kita melakukan istirahat dengan cara posisinya terlungkap seperti ini. Lalu untuk tangannya di bagian kanan dan kiri badan, lalu untuk kepala mengarah ke salah satu posisi. Iya, oke. Terima kasih Mbaknya, bagus sekali ya. Kita ulas dulu. Bagaimana? Sudah paham semua ya? Sampun, Alhamdulillah. Baik, untuk pertemuan hari ini untuk pembelajaran praktikum kita cukupkan ya. Namun sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu yang bisa nanti teman-teman bisa ingat ya, sebelum kita nanti melakukan evaluasi bersama, gitu ya. Jadi kesimpulannya yang perlu teman-teman nanti bekalkan sebelum melatih Ibu untuk lakukan senam nifas maupun ambulasi, pastikan kondisi Ibu tadi ya, ada beberapa tanda yang harus dipastikan itu kondisi baik, tidak ada edema, tidak ada tromboflebitis, kemudian tidak kondisi Ibu tanda-tanda vitalnya baik, normal, dan juga tidak ada rasa pusing ya. Dan selanjutnya ada 2 gerakan yang bisa dilakukan, yaitu ambulasi dini 6 jam pertama pasca melahirkan, dan juga senam nifas 8 jam pertama pasca melahirkan. Sebelum diakhiri, kita kontrak waktu ya untuk jadwal minggu depan adalah evaluasi baik itu ambulasi maupun juga senam nifas. Jadi teman-teman mahasiswa bisa belajar di rumah, latihan di rumah untuk mempersiapkan evaluasi di minggu ke depan. Oke, masih ada pertanyaan? Tidak. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.